One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana baku hantam yang dahsyat sedang terjadi di alam baka, di mana dua wokong versus dua vampir kembar masih berlanjut. Serangan kejut yang diberikan dua vampir kembar itu mampu membuat seorang kerabatu terpojok di sana. Wokong yang melihat kembarannya itu terkena mulai merasa khawatir. Dua vampir kembar yang melihat itu pun mulai kembali menyerang dengan jurus yang hampir sama, di mana gelombang kejut yang diciptakan berubah menjadi sosok roh alam baka yang menyeramkan untuk menghajar kerabatu itu. Kerabatu yang melihat situasi makin sulit mencoba menahan para roh-roh alam baka itu. Namun roh-roh itu mampu menghindari semua serangan dari kerabatu yang ia lancarkan. Kerabatu yang terlihat celahnya terkena serangan roh itu. Kerabatu yang panik mulai menghindari serangan roh alam baka. Ia tidak ada pilihan lain selain memborbardir dengan kiblesnya itu. Namun di saat dia akan melakukan itu, tiba-tiba tubuh kerabatu pun mengeluarkan roh-roh yang sangat mengerikan yang bergerak maju ke dua vampir kembar itu. Vampir kembar yang menyadari jika roh itu di luar kendali langsung menghancurkan mereka semua. Kepulan asap dan butiran-butiran hitam pun melayang di depan mereka. Lalu serangan baku hantam kerabatu versus dua vampir ini membuat satu tangan kerabatu terputus begitu saja. Sepertinya serangan itu hampir saja membuat kerabatu menjadi abu. Sun Wokong yang tak terima kembarannya dipermalukan langsung menantang para vampir itu untuk baku hantam dengannya. Lalu scene pun berpindah ke sisi lain, di mana roh bumi merah dan roh bumi biru sedang mendatangi roh bumi putih yang merencanakan pembantaian semua para dewa. Buat kalian yang bingung kenapa roh bumi merah ada di mana-mana ya kan? Karena ada di scene bersama roh bumi biru dan juga sedang bernegosiasi dengan dewa terkuat surga. Nah, itu semua penjelasannya ada di dalam video ini. Jadi kalian gak usah bingung dan bertanya-tanya di kolom komentar ya. Pokoknya kalian jangan skip-skip dan biar gak gagal paham aja gitu ya kan. Oke, kita lanjut ke cerita. Dewa roh bumi merah dan roh bumi biru pun melayang begitu saja, serta melayang menuju neraka lantai 19 untuk bertemu dengan sang dewa roh bumi putih. Lalu mereka pun sampai di sana. Mereka bertiga pun bertemu di tempat yang sama. Layaknya seorang keluarga, caca. Cahaya lilin itu pun menyala mengelilingi mereka. Terlihat di tengah-tengah lilin itu seseorang sedang berdiam diri sendirian. Dan orang itu adalah roh bumi putih. Roh bumi yang paling kuat dibandingkan para roh bumi lainnya. Roh bumi putih ternyata terlahir dari bayangan roh biru. Dimana seiring berjalannya waktu, ia pun bangkit dari bayangan roh bumi biru. Dan mempunyai wujudnya sendiri. Ia juga bisa hidup berkat cahaya suci Buddha. Roh bumi putih ini terlihat sangatlah berbeda. Tingkah laku roh bumi putih layaknya orang yang sangatlah gila. Tingkah roh bumi putih ini tidak bisa ditebak, meski dia mempunyai kekuatan yang sangatlah luar biasa. Gawat, jika dia seperti ini terus, rencana kita untuk membunuh para dewa akan sangatlah sulit, ucap roh bumi biru yang melihat saudaranya. Lalu roh bumi putih pun mengatakan, "Hei kembaranku, kau adalah aku dan aku adalah kau. Kau selalu menjadi bayanganku." Kemudian ia pun memegang erat tangan dari roh bumi biru. Ia mengatakan, "Meskipun kita tercipta dari tempat yang sama, tapi kau juga harus mempunyai sebuah nama. Karena kau bisa membuat bunga Buddha, bagaimana kalau namamu bunga iblis Buddha?" Bunga iblis Buddha. Wow, menarik. Nama yang cukup menarik. Aku akan memakai nama itu, saudaraku. Lalu scene pun berpindah ke Dewa Guan Yin yang telah terkena segel anti gerak dari Dewa Rulai, yang membuat seseorang yang terkena segel itu hanya bisa berdiam diri saja. Dewa Guan Yin yang tak percaya jika Dewa Rulai melakukan itu berkata, "Kenapa kau melakukan ini kepadaku? Bukankah kita adalah teman? Maafkan aku temanku, tapi aku harus melakukan ini padamu. Aku hanya bisa menghentikan pergerakanmu dan aku harap kau mengerti itu." Kau benar. Jika Dewa Guan Yin dibiarkan, kemungkinan dia akan menghancurkan ketiga alam. Dewa Rulai, dia bisa seperti ini karena menyelamatkan dirimu loh. Ya, aku tahu akan hal itu. Hei, bukankah kau tadi berjanji untuk menyelamatkan Dewa Guan Yin dari roh bumi iblis itu? Aku akan melakukan 3 hal untukmu, tapi sebagai syaratnya kau tak boleh mengkhianati perjanjian kita, ucap Dewa Rulai.
Oke, baiklah kalau begitu. Aku sekarang akan mengeluarkan benih roh iblis itu. Jadi tolong bantu aku lepaskanlah segel itu. Dewa Guanyin pun mulai dilepaskan dan akan segera disembuhkan. Lalu roh bumi merah pun mulai mencoba menarik benih yang ada di dalam tubuh Dewa Guanyin dengan tangannya. Tangannya itu mengeluarkan cairan yang berwarna biru yang menyala-nyala. Lalu cairan tangannya itu ditempelkan tepat di kepala sang dewa. Cairan biru itu pun menyebar ke tubuh Dewa Guanyin. Ia mengatakan akan sangat sulit mengeluarkan benih iblis yang ada di dalam seseorang karena harus menemukan dengan pasti di bagian mana benih iblis itu bersembunyi. Cara yang dilakukan Dewa Kata kemarin adalah cara yang sangat berbahaya karena cara paksa seperti itu akan menyebabkan nyawa sang dewa akan segera berakhir. Tapi apakah kau bisa menemukan benih iblis itu berada? Ya, tentu saja. Iblis yang ada di dalam tubuh Dewa Guanyin terpecah menjadi dua bagian. Jadi aku membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk menyelesaikan ini semua. Kalau begitu, bagaimana kau bisa kembali dari namanya kematian? Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Dulu kala saat aku baku hantam melawan 4 leluhur para dewa, aku memang mengalami kekalahan. Kemudian, kekuatanku dibagi menjadi 5 bagian dan dipasang di dalam jantung bumi sebagai penyeimbang. Lalu terciptalah diriku dengan 5 bagian yang sama dan terpecah di sana. Yang membuat kekuatanku sebenarnya terbagi menjadi 5 roh bumi yang berbeda-beda. Apa? Kalian semua ada 5. Apakah salah satunya yang sudah tadi mati? Ya sih belum mati. Setiap individu kami dari 5 itu memiliki 1 benih iblis. Dewa kebajikan telah mengambil setengah dari benih iblis itu. Dan setengahnya lagi ada di dalam tubuh temanmu itu sampai saat ini. Lalu untuk apa kau mengambilnya? Kagata, aku yakin kau juga paham dengan apa yang aku maksud. Tapi itu semua adalah pemikiranku sendiri. Kau tahu benih iblis adalah salah satu penyeimbang kehidupan. Benih iblis akan sangat mengerikan jika sampai menyatu dengan para dewa. Apa maksudmu? Apa seperti yang dilakukan oleh dewa kebajikan? Begitu ya. Hei Tagata, aku ingin bertanya kepadamu dan kau harus menjawab dengan jujur. Serta ini adalah awal dari permintaanku juga. Karena dewa kebajikan adalah salah satu dewa tertinggi di surga. Dia berani mengorbankan Dewa Guanyin untuk mengambil kesempatan mencuri benih iblisku itu. Jadi, maukah kau membantuku agar dia bisa bertanggung jawab atas pencurian benih iblis itu? Aku sebelum menjawab. Lalu tiba-tiba Sin pun berpindah ke alam baka, di mana Sun Wukong yang mau melakukan pergantian pemain dengan kera batu harus mendapatkan surprise dari para vampir. Yang dimana para vampir kembar itu malah menyerang kera batu dari segala sisi dan langsung memasukkan kera batu itu dalam peti mati. Kera batu itu pun mulai kesakitan di sana dan terjebak begitu saja di dalam peti mati itu. Sun Wukong yang tak terima kembarannya kalah begitu saja, mulai bergerak dan mencoba mengembalikan keadaan. Namun sayangnya Wukong harus ditahan oleh kedua kembar kuda. Di saat semua orang sibuk melihat Sun Wukong, tiba-tiba satu potong tangan pun bergerak dan mencoba membuka peti itu. Dan bam, Sun Wukong sang raja kera batu pun terbangun begitu saja, yang membuat semua orang tak percaya akan hal itu. Yang ternyata kera batu selama ini hanya berpura-pura kalah dari mereka guna untuk mengetahui kekuatan dan pergerakan penjaga itu. Lalu kera batu pun menanyakan apa rencana yang ingin Wukong gunakan. Karena bagi kera batu, para vampir kembar dan dua kuda aneh bukanlah tandingannya. Sang kuda yang tak terima langsung menantang mereka berdua. Namun di saat dia sedang nggak gitu kan, Sun Wukong pun meloncat dan mengumpulkan energi yang sangatlah gila untuk bisa memanjangkan dan membesarkan tongkat toya emasnya itu. Dan bam, Wukong yang tak ada waktu lagi langsung menghantam kastil roh bumi putih dengan hantaman yang begitu dahsyat yang berhasil membuat para vampir dan kuda melongo dibuatnya. Hahaha. Lalu Sun Wukong pun meloncat ke tongkat toya emasnya sambil berkata, "Hei kalian semua, aku tidak akan ada waktu lagi untuk baku hantam dengan kalian. Karena tetap saja hasil akhirnya kalianlah yang akan kalah di tanganku oleh sang raja kera barbar ini." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.